selamat pagi ya. Hari ini hari Minggu tanggal berapa? 25 24 25 ya. Oke, udah akhir bulan lagi aja, akhir weekend ya. Ini orderan yang masuk ya untuk Daihatsu Grand Max dengan Mitsubishi Expander ya. Kalau Anda berminat produk ini, kalau merasa Anda cocok ya, atau menurut Anda barang ini bagus, Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Nanti Anda cek link di deskripsi ya di bawah. Jadi ada link ke Tokopedia, ke Shopee atau ke Bukalapak. Anda mau yang kepo atau Anda intel mau ngecek-ngecek harga, atau Anda propam mau ngecek-ngecek harga juga boleh ya. Silakan klik link deskripsi di bawah. Yang kepo juga boleh ya, silakan. Oke, kenapa saya rekomendasi bohlam ini? Bohlam ini adalah bohlam yang terbaik kalau menurut saya ya. Terbaik menurut saya, dan saya mendapatkan feedback review yang bagus ya. Bohlam ini 3 warna ya, bisa putih kuning, bisa kuning. Ya, putihnya adalah 6000 Kelvin, putih kuningnya adalah 4300 Kelvin, warna kuningnya adalah 3000 Kelvin. Jadi bisa 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. Putih kuning, kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan, menyalakan saklar lampu mobil Anda. Ya. Kapan Anda pakai warna putihnya? Jika Anda kondisi jalan cuaca biasa. Kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Jika jalanan basah atau Anda butuh penerangan ekstra. Kapan Anda nyalakan kuningnya? Jika Anda jalan di jalanan yang sedang hujan atau ada kabut ya. Jadi bohlam ini termasuk bohlam all weather, segala cuaca, segala musim. Bohlam ini tingkat keterangannya adalah 3,5 kali lebih dibandingkan halogen standar. Nah, kita akan buktikan ya. Kita akan buktikan, jadi saya tidak berbicara omong kosong ya. Ini ada bohlam halogen H4 ya. Bohlam halogen H4 ini buatan Philips, made in Brazil ya. Nah, di depan saya ini ada alat ukur yang namanya light meter ya. Nah, kita nyalakan light meter. Light meter ini bisa mengukur lux atau bisa mengukur foot candle ya. Ini yang sudah terbaru di tanggal 20 kita perbarui alatnya. Nah, kita akan mengukur ya luxnya berapa. Nah, di halogen standar jika kita mengukur sorotan sampingnya itu menghasilkan 1100 sekian. Kalau kita arahkan ke depan itu menghasilkan 1600 lux ya. 1100 sampai 1600-an. Ya. 1600-an dengan sampai 1100-an. Kenapa? Karena kita mengukur dua buah bagiannya. Kita mengukur sorotan sampingnya atau kita mengukur sorotan depannya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita mengukur begini sekitar 1700-an, 1600-an, tapi kalau kita mengukur begini sekitar 1100 ya. Jadi kita putar begini atau begini. Jadi angkanya 1100 sampai 1600-an ya. Ini halogen 55 watt, di sini tertulis Philips H4 ya. 60/55 made in Brazil. Nah, itu adalah bagian low beamnya. Kalau kita mengukur high beamnya ya, kalau high beamnya diputar bagaimanapun adalah sama. High beamnya nih 60 watt ya. Nah, 60 watt ini kita ukur malah kecil ya. Tapi kenapa kecil? Karena power supply-nya mungkin tidak kuat, bisa juga ya. Nah, ini tuh hanya terukur 39 watt. Tapi kalau kita yang 55 wattnya, nah ini terbaca 53, jadi benar ya. 53.
Ya 55 lah tuh, 54, jadi 55. Jadi kalau di 55 watt itu ya, kadang-kadang nanti ada yang berkomentar begini, Pak, power supply-nya disetting di 13, Pak, power supply disetting di 14, tapi kita berpatokannya adalah terhadap halogen 55 watt. Ya, kita mau berbicara 55 watt halogen itu menghasilkan 1100 sampai 1600-an. Nah, berapa sih kekuatan cahaya dari bohlam ini? Nah, kita akan buktikan. Jadi kita bisa mendapatkan nilai berapa kalinya lebih terang. Nah, ini Anda bisa lihat di situ hasilnya ya. Jadi tidak ada unsur tipu menipu. Ya. Nah, bisa menghasilkan 3900. Nah, 3900 hampir 4000 ya, tidak bisa naik ke 4000. Ya. 3800 sampai 3900-an luxnya. Jadi kalau itu berbicara 1100 berarti ini hampir 4 kali ya. Ya sekitar 3 sampai 4 kali lah ya. Anda tinggal berbicara angka-angka saja ya. Tadi kenapa saya tidak bisa mengukur di waktu high beam-nya, karena kita saya mau menyalakan 60 watt dan 55 watt-nya. Nah, sekarang kalau kita mau mencoba menyalakan 60 watt-nya saja, jadi bagian high beam-nya saja, itu kalau di halogen itu hanya 1000 tuh ya. 1000. Jadi ini mau diputar bagaimanapun ya angkanya 1000. Ya, sekitar 1000-an. Ya. Sekitar 1000-an. Kenapa tadi saya bisa mengukur bohlam ini antara 1100 sampai 1600-an? Karena di bagian low beam dia ada bantuan payung. Jadi kita mengukurnya begini ke arah sana atau diukur begini. Jadi kalau kita mengukur dari samping itu sama dengan filamen high beam-nya itu adalah sekitar 1100. Jadi bohlam ini kekuatannya sekitar 1100. Sedangkan bohlam ini bisa mencapai 3700-an ya. Jadi ya Anda bisa hitung sendiri berapa kali lebih terang, 3,5 kali lebih terang, lebih ya bahkan ya. Jadi patokannya seperti itu aja, kita bisa mengukurnya. Jadi dari kekuatan cahaya bohlam ini sudah lebih terang 3,5 kali lebih ya dibandingkan halogen standar. Nah, berapa lumennya saya tidak bisa mengukur, kalau berapa luxnya saya bisa mengukur ya, karena dengan alat ukur yang namanya light meter. Anda bisa lakukan sendiri di rumah percobaan ini. Anda tinggal beli light meter atau Anda pakai aplikasi di Android. Anda tinggal download di Play Store yang namanya aplikasinya light meter. Nah, Anda bikin percobaan seperti saya, Anda bisa buktikan sendiri. Ya. Syarat kedua bohlam bagus adalah 1 watt dan luxnya sudah besar. Kedua adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Banyak bohlam di pasaran ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena drivernya tidak stabil. Memang sengaja dibuat watt awalnya besar. 5 menit kemudian dia ngedrop. Jadi intinya adalah dia untuk mengelabui Anda. Nah, kenapa selain untuk mengelabui Anda, kebanyakan karena panas dia turun wattnya. Ya, kalau dengan alasan panas wattnya turun berarti tidak cocok di Indonesia, karena di Indonesia adalah negara panas, ya iklimnya tropis. Beda dengan di negara yang 4 musim, yang ada musim dingin. Ya, musim dingin jalan malam hari kan dingin. Musim dingin. Jadi suhu udaranya dingin, mungkin 20 derajat atau 15 derajat. Di Indonesia tidak ada seperti itu. Jadi udah pasti cenderung panas. Nah, kalau dengan alasan panas dia wattnya turun berarti dia tidak cocok untuk dipakai di Indonesia, karena di Indonesia adalah negara panas ya, seperti itu. Nah, dijamin LED ini tidak ngedrop. Jadi kalau sudah 30 watt ya 30 watt saja. Dia tidak bakal wattnya turun ya. 30 watt ini adalah kita berdasarkan alat uji coba yang kita buktikan. 30 watt ya. Bohlam ini 30 watt. Saya berani ngomong bohlam ini stabil karena saya sudah mencoba. Ya, kalau saya belum pernah mencoba atau saya belum pakai, saya tidak berani bilang ini stabil, tidak ngedrop. Karena saya sudah mencoba, saya bisa buktikan, saya bilang stabil ya. Kita ngomong apa adanya, ya. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa adjustable. Ini banyak sekali permasalahan ya. Buat Anda yang sudah beli bohlam di pasaran, Pak, saya sudah beli bohlam berapa kali Pak beli, tapi nggak ada yang bagus. Nah, dia mau beli, akhirnya dia menemukan YouTube saya atau dia menemukan akun saya, dia WhatsApp, Pak, saya mau beli bohlam
dijamin bagus nggak? Saya berani menjamin bagus hasil cut off ini, hasil sinar ini. Tetapi Anda kebanyakan Anda sudah tidak mempunyai daya beli. Kenapa? Karena Anda sudah terlalu banyak beli bohlam, tapi yang abal-abal, yang harganya memang murah juga. Anda coba terus tapi tidak menemukan yang terbaik. Nah, Anda sudah menemukan yang terbaik tetapi Anda sudah tidak mempunyai uangnya. Kebanyakan seperti itu. Ya. Nah, makanya untuk Anda yang pertama kali baru mau pakai LED, jangan sampai Anda seperti itu gitu loh. Jadi beli bohlam yang murah-murah atau beli bohlam yang tidak jelas walaupun harganya mahal. Ya, karena semua pedagang akan bilang bagus. Bagusnya di mana Anda tidak tahu. Nah, di sini Anda bisa nonton video saya atau Anda punya teman atau saudara silakan share videonya. Jadi bagusnya di mana? Satu, barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah payungnya. Supaya hasil outputnya bagus, perlu dikalibrasi. Kenapa perlu dikalibrasi? Karena kita mengkonversi lampu mobil Anda dari halogen ke LED. Aslinya adalah ini halogen. Nah, Anda ubah ke LED, tentu LED-nya itu harus bisa menyesuaikan ke halogen. Nah, bagaimana cara menyesuaikannya? Ya, satu dikalibrasi payungnya, kedua adalah dia harus bisa adjustable. Kenapa harus bisa adjustable? Ya supaya bisa memfokuskan sinar, bisa menggeser bayangan gelap, bisa membentuk cut off seperti itu. Banyak orang yang nggak paham dan dikasih tahu, kebanyakan mereka ngeyel. Sudah ngeyel, nggak mau dengar, tapi mau yang bagus. Nah, itu yang susah. Disuruh nonton videonya di YouTube ada penjelasannya, nggak ada kuota. Kuotanya ada wifi gratisan mungkin, tapi tidak ada waktu, tidak mau dengar. Ya susah orang seperti itu. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena banyak sekali orang ngeyel di luaran. Saya maklumi kenapa banyak orang ngeyel, karena banyak sekali orang membuat video ya dengan tidak mempunyai basic apa-apa, mereka bilang bagus-bagus. Ya, jadi oke, terputus sedikit. Saya tadi barusan balas WA dulu. Ada orang WA, Pak, minta tolong kalibrasikan dong Pak, saya sudah beli bohlam XHP 50. Nah, masalahnya belinya di mana? Jadi barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi ya. Jadi penting untuk Anda yang beli di saya akan kalibrasi, Bro. Ya. Jadi kalau Anda beli di tempat lain minta saya kalibrasi, ya tentu kelihatannya kurang etis gitu ya. Walaupun Anda Anda bilang mau bayar, saya mau ngecas Anda berapa duit? Itu masalahnya adalah sulit. Ya, saya ngecas mahal, Anda bilang kemahalan. Saya ngecas murah juga kayaknya skill saya tidak ada harganya gitu ya. Jadi lebih baik saya menjual barang saja daripada saya menjual kalibrasian saya gitu ya. Oke, jadi penting ya untuk dikalibrasi. Banyak masalah sekali di luaran ya beli LED. Memang spesifikasi LED-nya mungkin bagus, terang, tapi tidak bisa fokus, tidak bisa nampak di jalan. Kenapa? Karena tidak dikalibrasi. Kenapa sih pabrikan lampu tidak membuat bohlam yang bagus saja tinggal PNP? Karena kan saya sudah bilang, mereka itu membuat universal untuk setir kiri, setir kanan. Ya, Anda tidak tahu Anda beli dapatnya setir kiri atau setir kanan kalau si pedagangnya itu nggak mengerti. Di situ satu. Kedua, banyak sekali bohlam seperti HB3, HB4, HIR2, H11, H8, H9, H16. Pabrikan itu membuat itu universal, jadi satu. Gitu ya. Nah, padahal itu berbeda titik fokusnya, jarak fokusnya segala macam. Nah, makanya disitulah tugas saya untuk supaya bohlam yang Anda beli itu adalah benar-benar sesuai. Gitu ya. Oke, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah mengenai tidak storing. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda. Ya, syarat selanjutnya lagi bohlam bagus adalah soal pendinginan. Pendinginan LED ini ada heatsink, ada kipas. Ya, Anda perlu heatsink dan kipas, dan di sini ada teknologi 2 buah batang tembaga untuk menarik panas. Ya. Kenapa Anda perlu heatsink? Karena di Indonesia kan satu saya udah bilang negaranya panas. Jadi lebih baik ada pendinginan aktif dan pendinginan pasif. Aktifnya adalah apa? Kipas angin, pasifnya adalah heatsink. Banyak lihat di pasaran pendinginan cuma satu. Hanya kipas. Heatsink tidak ada. Heatsink ada tapi terlalu sedikit. Jadi kalau ini aktif ada 2, heatsink dengan kipas dengan tambahan 2 buah batang tembaga. 2 buah batang tembaga, bukan 1 batang. 1 batang kita sebut single layer, 2
2 batang kita sebut double layer. Bolam ini double layer. Ya. Jangan lupa kalau mau masang lepas dulu ininya ya. Ininya klipin di reflektor baru pasang karet. Nah, pasang karet begini sudah karet terpasang ya, baru bola masuk. Nah, kenapa saya bilang tadi ini LED ada heatsinknya makin bagus. Heatsink makin gede, makin bagus, makin tinggi, makin lebar, makin pipih, makin bagus. Kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar dari celah-celah sini. Jadi bisa bersirkulasi angin. Atau menurut Anda ini tiup keluar, angin bisa masuk dari celah-celah sini dan ditiup. Jadi ada sirkulasi. Jika LED Anda tidak ada heatsink, akan terbungkus langsung seperti ini. Nah, kalau terbungkus langsung seperti ini, artinya angin tidak bisa sirkulasi. Berputar, kipas angin tidak bisa meniup. Ya, karena kenapa? Terhalang oleh yang namanya karet. Saya ngomong to the point apa adanya, ya. Saya sudah jelaskan apa-apa inti poinnya. Kalau Anda merasa saya ngomong benar, ya Anda boleh percaya. Kalau menurut Anda saya cuma berkayal, ya Anda nggak usah beli bolam ini, simple, jelas, padat, gitu ya. Karena saya sudah menjelaskan panjang lebar, tetapi masih banyak orang yang tidak percaya. Jadi istilahnya, kalau dalam orang keturunan Tionghoa ya, orang Chinese, dia boleh dibilang auban ya. Jadi udah dikasih tahu auban. Tapi kalau bahasa Indonesianya atau bahasa gaulnya dibilang batu, orang sering ngomong ya. Kita sudah kasih tahu yang bagus yang mana, tapi masih nggak percaya gitu loh. Boleh dibilang auban ya. Anda boleh percaya review saya, Anda tidak percaya juga nggak masalah. Jadi belilah LED yang ada heatsink. Kalau ada heatsink tentu pendinginan bagus. Pendinginan bagus, umur LED-nya panjang. Ya, umur LED-nya panjang. Tidak ngedrop. Wattnya tidak turun. Cahayanya tidak meredup. Seperti itu, simple kok ya. Simple. Anda masih beli yang tanpa heatsink, wattnya gede 52 watt, 60 watt, tetapi dia ngedrop jadi 30 watt. Jadi sebenarnya real bolam tersebut berapa? Pedagangnya beralasan karena panas Pak, jadi dia ngedrop. Ya, kalau ngomong panas ngedrop ya di Indonesia negara panas bro, negara panas dan ditambah negara macet ya. Makin macet makin panas ruangan mesin ya. Jadi yang ditiupkan adalah angin panas. Jadi sebenarnya real wattnya berapa gitu ya kalau panas ngedrop. Masa makin panas makin turun wattnya, makin meredup, kan tidak lucu gitu ya. Oke, ini ada telepon, saya akan memasang dulu Nissan Livina ya. Barangnya ini sudah saya siapkan untuk headlamp dengan fog lamp. Oke, terima kasih.